Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sahabat Ibnul Qayyim rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara syarat diterimanya amal ibadah kita adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti segala bentuk sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, mutaba'ah atau ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, kewajiban kita sebagai umatnya adalah ta'atuhu, bagaimana kita melaksanakan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtifa'u bi atharihi, bagaimana kita senantiasa mengikuti jejaknya. Wal ihtida'u bihadyihi, bagaimana kita senantiasa berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihi, dan senantiasa kita selalu menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Suri tauladan kita wa ta'atuhu, dan senantiasa kita mentaatinya. Hal ini disebutkan bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab di ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul di atas muka bumi ini dengan memiliki suri tauladan yang terbaik. Uswatun hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnul Qayyim rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'uhu, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau tinggalkanlah. Inilah kewajiban kita sebagai umatnya agar kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan di antaranya disebutkan pula bahwasanya kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kecintaan kepada yang lainnya. Taqdimu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi, senantiasa kita lebih mendahulukan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kecintaan kita kepada beliau lebih diutamakan dibandingkan orang tua kita, dibandingkan anak-anak kita, dibandingkan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga
Aku lebih dicintai daripada orang tuanya, lebih dicintai daripada anak-anaknya, lebih dicintai dari seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita utamakan daripada yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling utama, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kerahkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti semua sunnahnya? Kita harus berjuang, berusaha dalam keseharian kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa menjauhi perbuatan syirik, menjauhi perbuatan-perbuatan yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh manusia. Karena semua yang dibuat-buat oleh manusia, sebaik apapun yang mereka lakukan dalam ibadah, selama tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berlepas diri. Karena sebaik apapun amalan tersebut, semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, mereka tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya, "Man ahdatsa fi amrina laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat sesuatu amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ditolak. Itu kaitannya dengan keyakinan kita yang harus kita ikuti apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi yang lain, bagaimana kita ittiba, mengikuti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini bukti bahwa dalam segala ibadah yang kita lakukan harus kita ibadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam hal salat, baik dalam hal zikir atau ibadah-ibadah yang lainnya yang beliau contohkan kepada umatnya. Kita harus semua detail mengikuti sifat dari ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya amal ibadah adalah al-ikhlas, ikhlas kepada Allah, dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus ittiba atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak atau adab. Bagaimana sifat beliau dalam berbicara dengan jujur dan amanahnya beliau, kesabaran beliau dalam berdakwah, tawadhu'nya beliau, dan bahkan beliau adalah orang yang pemaaf dan penyayang. Ini harus kita ikuti sifat yang seperti ini, karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan dakwahnya beliau dengan cara lemah lembut. Beliau berdakwah dengan hikmah. Beliau berdakwah dengan ilmu, bukan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan in huwa illa wahyu yuha, melainkan beliau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa beliau berdakwah di atas ilmu, di atas wahyu, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya beliau berdakwah bukan sekaligus secara menyeluruh, melainkan bertahap, sedikit demi sedikit, karena petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hidayatul irsyad. Petunjuk irsyadiyah atau bimbingan. Nabi SAW membimbing kita agar kita menjadi manusia yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ittiba kepada bagaimana kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal rumah tangga. Kita harus menjadi suami atau orang tua yang terbaik atau menjadi tetangga yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah sunnah
sehingga kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.